أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Semoga apa-apa tadi yang dilantunkan, doa-doa, semua dan apa-apa yang dimaksud, lalu kita bertawassul, berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikannya kepada kita. Khususnya adalah ampunan. Itu yang kita, karena kita sadar bahwa kita adalah manusia pembuat dosa-dosa di alam semesta ini. Dari, ya sesungguhnya lebih dari 20 tahun lalu, ya, mengolah tentang yang seperti ini. Sekarang diulang lagi ini. Berulang-ulang. Kalau menyebut tahun sekian lamanya mengolah tentang yang satu ini, tentang la taghdab ini, jangan marah. Bukan soal lama dan tidak lama kita mengolah ini. Kalau hanya berbicara, menerangkan sesuatu, manusia membaca buku saja lancar. Oh, di dalam kitab Ihya Ulumuddin begini dan begini dan begini. Kita sering mendengarnya. Betapa lancarnya kalau manusia berbicara. Tapi berpuluh tahun kita mengaji tentang ini. Kita harus bertanya kepada diri kita. Apakah sesuatu yang amat berat, saya memakai bahasa amat berat, sama dengan minggu yang lalu mungkin, berat. Yang amat berat ini, karena kita adalah manusia. Dan ini adalah taruhannya murni dan tidak murni keimanan kita. Karena urusannya ini adalah makom yang paling rendah ini, nafsul imarah di dalamnya. Ada kekejian di dalamnya, ada kebencian, maka ghadab yang bangkit. Tidak mudah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan Syekh Jordani Salam di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang seluk-beluk dan hampir sama dengan pengajian minggu yang lalu. Seperti itulah efek-efeknya. Judul yang tetap saya beritahu adalah tetap karena kita menyadarinya, merasakannya. Adalah betapa lorong syaitan itu sangat besar sekali di dalam hati kita. Minggu lalu saya menerangkannya. Ada amarah
yang termasuk Syekh Imam Al-Ghazali berbicara di dalam kitabnya di masa lalu pernah kita mengaji juga, mengalihkan pandangan kita saat sedang amarah. Mengalihkan pandangan ini, apakah kita berkemampuan dalam amarah? Lalu segera kita mengalihkan pandangan kepada yang lain. Sedangkan desakan amarah itu, kata-katanya yang terasa oleh kita, penyebab kita menjadi marah itu adalah sangat bertubi-tubi mendesak di dalam hati. Berulang-ulang. Atau saya pernah memberikan contoh. Jangan bosan ini. Kalau kita sedang di jalan, sedang bawa mobil mungkin di jalan, lalu kita ada yang menghalangi di jalan, itu sudah mulai karena terlihat gerakan kita. Kita pijit-pijit itu klakson itu. Adakah nada marahnya itu? Karena sekali, dua kali di klakson itu seperti meledek misalnya atau diam saja. Ini di perjalanan, berulang-ulang itu. Hidup dari dalam hati menggeliat dia. Lalu pijitan klakson itu bukan pijitan seperti biasa lagi. Daya gerak badaniah kita itu bergerak dengan sesuatu yang berbeda. Yaitu adalah warna ghadab kita yang ada di dalam hati menurut kadarnya. Baik. Setelah orang yang kita ini sebagai percontohan saja, di klakson-klakson itu, bukan menurut misalnya, dia malah melihat, melotot kepada kita, dia lontarkan sebuah kata-kata. Ini jangan bosan ini, saya mengulang-ulanginya ini. Menyebut sesuatu apa yang bisa jalan biasa dan berkaki empat. Maafkan saya. Misalnya dia nengok sambil bicara kepada kita. Monyet misalnya. Maaf bahasa ini. Itu terlihat mimiknya itu. Saya katakan bahasanya hanya satu kali dilontarkan. Tetapi suara monyet dan mimik yang terlihat oleh kita itu goyah keimanan kita, lolos daya pertahanan kesabaran kita. Itulah tidak ada orang yang sedang terganggu lorong syaitoniah itu masuk menguasai hati kita dan kita berulang-ulang didesak. Bahasa yang satu kali itu mungkin menurut kadar ghadab kita, kadar marah kita yang ada di dalam hati ini, menurut kadarnya masing-masing. Ada yang 10 menit sudah hilang. Ada yang 15 menit sudah hilang. Kalau kita sedang bawa mobil mungkin sudah jarak jauh atau sudah istirahat di rumah, itu bahasa itu masih terulang-ulang dan terlihat orangnya. Bahasanya marah. Yang kedua, pijitan klakson kita kepada orang lain itu dengan nafsu kita itu berupa amarah itu. Sekalipun kita tidak mengeluarkan kata-kata. Tapi salah satu jawarih kita pijit-pijit sehingga orang itu marah itu, klakson itu. Sehingga marah itu. Keduanya menjadi berdosa. Setelah lama, sebulan, 2 bulan, biasanya 2 hari saja sudah terlupakan, paling lama itu. Terlupakan. Tahukah para sahabat sekalian,
yang sejenak satu kata itu berupa bahasa monyet yang menghunjam ke dalam hati kita, mimik yang kurang nyaman, termasuk gerakan-gerakan kita pijit klakson dengan marah itu tetap tersimpan. Dan susah kita memohon maafnya karena orang itu tidak kenal. Dan kita membangkitkan dia menjadi marah, menyebut bahasa binatang itu kepada kita, penyebabnya adalah kita sendiri. Itu juga susah dia meminta maaf kepada kita. Tetapi penyebabnya kita menjadikan dia marah. Kita lebih besar dosanya, para sahabat sekalian. Sesuatu yang tidak disadari. Baik. Ini adalah baru satu kasus yang disebut ghadab saja. Satu kasus. Karena manusia model kita, betapa lemahnya di dalam kehidupan. Dengan sebuah penyakit hati yang makom paling rendah saja kalah. Harus diakui oleh kita ini. Dan harus diwaspadai. Baik. Saya mengalami beberapa tentang amarah ini. Dari remaja. Karena saya mengaji tentang amarah ini dan anjuran-anjuran di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kita bermujahadah khusus memperhatikan tentang amarah. Yang pertama ada amarah yang tidak bisa kita waspadai. Apakah minggu yang lalu juga saya berbicara atau tidak, saya tidak tahu, lupa. Sudah aki-aki ini yang sebentar bisa lupa. Kalau yang satu kata lalu kita waspada dalam keadaan berzikir, oh aku tidak boleh marah. Ini perasaan saja. Rasanya lebih mudah kita menanggulanginya. Oh aku tidak boleh marah. Biar dia maki-maki, aku harus menahannya. Aku harus mohon maaf. Aku harus begini. Masih ada ilmu. Tapi pernahkah para sahabat sekalian menerima sebuah keadaan yang sama sekali tidak ada jeda barang sedikit? Sesuatu penyebab yang langsung kita keluar amarah. Jadi tidak ada afstan buat kita berwaspada agar kita tidak marah. Itu ada keadaan yang seperti itu. Seketika begitu, lalu langsung kita marah. Lolos kita. Betapa lemahnya. Jadi sepakat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu apa yang kita rasakan. Berat. Memang berat. Yang kedua, ini yang dirasakan oleh saya. Sebuah amarah karena mendengar sesuatu atau peristiwa apapun, bergemuruh hati kita. Saya sempat bertanya kepada kakek saya di Banten waktu itu. Ki, kumaha ya atep sok ngambek bae ya? Saya suka marah aja. Sep, katanya. Gegel bae cenah letah eta. Gigit aja katanya lidahmu. Dan logat Labuan kayak begitu, Pandeglang. Gegel cenah letah. Oh, saya bilang,
berarti sambil berzikir kita waspada menggigit lidah gitu. Tapi gemuruh tidak hilang karena ghadab itu bergemuruhnya dari dalam hati dan mempengaruhi jawari, termasuk menggigit lidah yang dianjurkan itu. Jadi ternyata menggigit lidah ini juga adalah salah satu kaifiat, salah satu daya tata cara untuk menahan amarah di dalam sebuah kewaspadaan sambil berzikir. Karena tidak ada orang yang sedang bergemuruh marahnya, dia berzikir mengingat Allah Ta'ala, ilaha illallah sambil marah. Tidak ada, tidak ada. Syaitan menguasai semuanya. Baik. Satu lagi yang saya merasakannya. Ini tidak ada yang memberitahu, tetapi terasa di dalam kehidupan, di dalam mujahadah ini. Di masa remaja, banyak penyebab-penyebab yang menjadikan kita marah. Kalau yang tadi, sebuah akal dari kakek saya itu, gegel baik cenaleta, gigit saja lidahmu. Yang ini tidak. Saya bertahan agar tidak marah. Beda bertahan biasa. Tetapi saya menenggelami perasaan sedang marah itu. Oh, begini rasanya marah yang bergemuruh ini. Ghadab itu seperti ini. Segala macam kata-kata keluar. Terus saya ikuti gitu sambil berzikir. Allah, Allah, Allah. Jangan keluar dari mulutku sebuah kata-kata yang tidak baik atas amarah ini. Saya rasakan rasanya betapa tidak nyaman rasa marah yang sedang bergemuruh itu. Lalu kita memperhatikannya, lalu kita mengikutinya, gemuruh amarah itu. Sahabat sekalian, tidak lama sesungguhnya itu. Yang marah-marah sebentar nanti ada yang menyabarkan atau ada apa, mengalihkan pandangan, ada yang situasi seperti lalu tidak marah lagi, turun dia kadarnya. Tidak lama memang. Yang tidak lama inilah justru paling yang dirasakan tidak nyaman. Berbagai macam tata cara. Jadi bolehlah yang seperti tadi. Tetapi tetap apabila itu kita keluar. Para ahli zikir kembali ba'da sholat atau sewaktu yang sedang tidak diharamkan, cepat sholat sunat kita. Sunat taubat karena keluar amarah itu. Atau istighfar yang bercukup kita. Menurut kadar kita, lebih banyak adalah lebih baik. Ini keadaan yang dirasakan. Baik. Saya mengikuti terus dari remaja ini. Apakah sudah habis amarah ini? Beda jenisnya saja mungkin. Gemuruh itu suka ada berdatang dan mendesak. Beda jenisnya saja. Adakah yang dirasakan? Ada, saya katakan saat remaja itu. Banyak menahan amarah karena di masa muda, di masa remaja itu. Amarah banyak kita lontarkan. Ini urusan tentang ghadab ini bukan mudah. Banyak ditahan dan banyak selamat. Saya hitung satu hari. Alhamdulillah. Hari kedua. Hari ketiga. Oh ya Allah. Tadi jam sekian marah. Tobat, istighfar. Adakah hasil daripada menahan itu? Ada. Maka jatuhlah sebuah kelembutan. Jatuhlah sebuah keadaan lontaran kasih sayang. Ini dia keindahannya.
mudah merasa kasih sayang kepada orang lain. Gampil karunya kalau bahasa Sunda. Mudah kasihan. Adakah saat berjuang di dalam mujahadah dan bangkit sebuah hasil rasa yang dari menahan banyak amarah ini, lontaran kasih sayang? Berarti sebuah kelembutan, datang penyakit baru lagi dari kelembutan ini. Cepat tersinggung karena lembut hati. Ini efek-efek dari amarah. Karena cepat tersinggung, yang bangkit kembali judulnya sama, ghadab. Maka tadi kita mendengar bagaimana Rasulullah menerangkan, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Berarti di sepanjang kehidupan kita ini, yang selalu terselip amarah-amarah. Belum lagi, masih ada sisa-sisa ini. Maafkan saya. Amarah. Berarti di dalam amarah itu ada kebencian. Kalau tidak benci, kita tidak marah. Marah itu karena benci. Dua keadaan. Jadi bukan hanya ghadab saja yang dimaksud tadi oleh Rasulullah, la taghdab. Berarti sesungguhnya sudah dua bersemayam. Yang pertama adalah kebencian yang menjadikan kita marah kepada orang lain. Juga orang lain marah kepada kita karena dia ada kebencian oleh penyebab yang kita buat. Inilah dia keadaannya di alam semesta. Baru salah satu judul hawa nafsu saja. Ini belum satu kelompok nafsul imarah. Salah satu dari jenis nafsul imarah, efeknya seperti itu. Maka siapa tahu yang mana yang kita jalankan, tetapi yang jelas kita tidak boleh ghaflah dari zikrullah. Paling tidak kita mudah istighfar. Syukur kalau Allah memberinya kepada kita. Kita pandai menghindar dari ghadab ini. Semoga Allah mengampuni kita semuanya di dalam segala kelemahan-kelemahan yang ada. Atas apa-apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Juga semua para sahabat, ya Allah, apabila Allah memberinya, kita terlalu yakin Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Ya Allah, berikan pula untuk saudara-saudara kita yang tidak sempat berdatang ke tempat ini. Dimanapun di atas bumi ini, dimanapun mereka semua bergerak. Ya Allah, sehatkan semua mereka. Berikan kegembiraan di dalam hatinya. Dan kabulkan berbagai macam kebutuhan yang tergerak di dalam hatinya. Di dalam kehidupan selama di dunianya, termasuk peribadatannya, dan termasuk ampunan-ampunannya, juga dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.